Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibata bi taqwallahi was sam'i wat ta'ah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan kembali kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meyakini bahwa apa yang terjadi di alam dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berwasiat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat-umat terdahulu yang diberi kitab agar senantiasa berpegang teguh pada tali keimanan dan ketakwaan. Wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah berwasiat kepada umat-umat sebelum kalian yang diberi kitab dan kepada kalian agar bertakwalah kalian kepada Allah. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Kita baru saja memasuki bulan Sya'ban. Di sini khatib mengingatkan kembali bagi para jamaah yang masih ada hutang puasa Ramadan agar segera membayarnya di bulan Sya'ban ini. Karena jika kita masih punya hutang puasa Ramadan, baik itu karena sakit, baik itu karena hal-hal yang lain, karena musafir ataupun hal yang lain, jika sampai bulan Ramadan nanti datang kita belum sempat untuk membayarnya, maka esok kita harus membayar, mengqadha bulan Ramadan, mengqadha puasa Ramadan, sekaligus membayar fidyah di setiap harinya. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Bulan Sya'ban, kenapa dinamai bulan Sya'ban? Sebagian ulama mengatakan sumya Sya'ban litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharat ba'da an yakhruja syahrul rajabil haram. Dinamakan Sya'ban karena mereka berpencar-pencar mencari air atau di dalam gua-gua setelah bulan Rajab al-Haram. Bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Bulan Rajab sudah lewat,
terjadi peristiwa agung, peristiwa Isra Mi'raj. Dan di bulan Sya'ban pula ada beberapa peristiwa yang menjadi perhatian bagi kita semua untuk kita ketahui bersama. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Peristiwa yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban adalah perpindahan arah kiblat, yaitu dari Masjidil Aqsa kemudian beralih ke Masjidil Haram. Dulu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melakukannya menghadap ke Baitul Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Lalu kemudian ketika di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Peristiwa beralihnya kiblat ini terjadi di pertengahan bulan Sya'ban atau tanggal 15. Ini menjadikan perhatian bagi kita semua bahwasanya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram selalu ada di hati kaum muslimin kita semua. Dan juga di mana Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini akan menjadi peristiwa yang akan kita kenang selama kita masih hidup di alam dunia ini. Apapun yang terjadi yang sekarang di Masjidil Aqsa, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membebaskan Masjidil Aqsa dari kaum-kaum yang zalim. Kita terus percaya bahwasanya Israel tidak akan pernah menang dan Palestina tidak akan pernah kalah. Jemaah kaum muslimin hafizakumullah. Peristiwa yang kedua adalah di mana yang terjadi di bulan Sya'ban adalah pelaporan amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyahri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, kami tidak melihatmu berpuasa dalam setiap bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan itu yakni bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh manusia karena berada di antara 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan pada bulan Sya'ban segala perbuatan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan aku ingin saat amalku dilaporkan aku dalam keadaan berpuasa. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Sya'ban ini tatkala amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal kebaikan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu dihapuskan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin hafizakumullah. Peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, yaitu ayat mengenai anjuran kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, apakah lantas Allah sholat? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, apakah lantas Allah puasa? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita zakat,
Apakah lantas Allah Subhanahu wa taala berzakat? Tidak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun bersolawat kepada Nabi dan mengajak malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin hafizakumullah, di bulan Sya'ban ini marilah kita tingkatkan kembali kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berpaling dari hal-hal yang tidak penting bagi kehidupan kita. Kita tingkatkan lagi bahwa kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menjanjikan orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu kali solawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali solawat, yakni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah, selain itu dengan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menghapuskan kemiskinan daripada kita, kefakiran daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kathratu dzikri was-salati alayya tumfil faqr." Bahwasanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan bersolawat kepadaku bisa menghilangkan kefakiran. Semoga di bulan Sya'ban ini kita persiapkan kembali niat kita, jiwa kita, badan kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang mulia, sehingga nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan kita dalam keadaan yang siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun sebagai perintah, menjadi wasilah bagi umatnya untuk menghimpun pahala, meninggikan derajat, memperoleh pengampunan dan melebur segala dosa. Sya'ban ialah bulan di mana para sahabat yang mulia dan orang-orang soleh terdahulu memperbanyak puasa dan membaca Al-Quran. Mereka membayar zakat dan melipatkan sedekah, melambangkan jalan bagi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu untuk mengecap manis ibadah. Dengan segala kebaikan dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban, maka cukuplah bagi kita untuk memuliakannya, menyemarakkannya dengan puasa, baca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama menyibukkan diri dengan kehidupan duniawi, Sya'ban ini menjadi momentum bagi kita untuk menyiapkan diri, meneguhkan hati untuk memasuki bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.